bisa melihat gitu bagaimana ASEAN ini ya nggak terlalu kuat, nggak terlalu cukup power untuk bisa melakukan tindakan tegas. Ya gitu, itu kembali ya, kuatnya norma yang dipegang oleh ASEAN itu. Kerap kali kan kita banyak banget kita sebenarnya yang ngurusin tetangga kita kayak Myanmar, tapi kita juga sering diledek di majelis umum gitu kan di Indonesia. Ya sebenarnya ini masalah yang cukup banyak diperdebatkan dan menciptakan apa ya, nggak kelar gitu, kayak paradoks gitu. Nah sih, kayak salah satu sisi kita pengen masalah kemanusiaan kelar, tapi di salah satu sisi kita nggak boleh mencampuri urusan politik. Kalau menurut aku sih masalah orangnya masalah politik loh, nggak hanya masalah kemanusiaan, masalah politik. Dan kalau misalnya aku lihat ASEAN ya itu ya, 3 pilar kerjasama ASEAN yang utama, political security itu masih nggak tahu ya, apakah aku belum pernah ngebaca sampai full atau gimana tentang bagaimana ASEAN bisa mengambil sebuah kebijakan terkait masalah kemanusiaan di sebuah negara. Tapi menurutku masalah-masalah kayak gitu sih harus selesaikan ASEAN dulu ya, bagaimana ASEAN kemudian bisa membicarakan hal tersebut di forum-forum dan sebagainya. Patut dicermati juga sih masalah ini kayak gitu. Jadi bisa membuat ASEAN juga ya nggak gitu-gitu aja gitu. Kalau aku sih gitu. Oke, makasih Den. Nah, aku pengen nanggapin juga nih. Kemarin aku juga baca teori dari efektivitas organisasi internasional dari Frank Birman. Nah, salah satu penunjang keefektivitasan dari kinerja organisasi itu adalah bagaimana organisasi itu engage kedaulatan dari negara anggota. Begitu. Nah, di sini itu yang sebenarnya tidak dipunyai oleh ASEAN gitu. Karena setiap untuk menyelesaikan masalah, kalau misalnya itu bersifat politik dan dalam negeri dari suatu negara anggota, ASEAN seringkali tidak bisa berbuat apa-apa karena adanya prinsip non-intervensi tadi. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin ASEAN gitu loh. ASEAN itu selama ini tuh dianggap sebagai salah satu organisasi di luar EU yang stabil ya, organisasi regional yang stabil di luar EU. Ya, EU sekarang masih contoh lah kalau untuk organisasi regional gitu. Tapi keberhasilan ASEAN sampai sekarang itu juga ditopang oleh prinsip non-intervensi itu tadi. Nah, ini yang sebenarnya membuat dilema. Apakah prinsip non-intervensi ini harus dirubah agar sedikit sedikit tidak kaku gitu loh. Nah, ini sebenarnya gimana lu? Dengan terkait yang soal apa yang Irfan tanyakan ke Dayan tadi, sebenarnya saya punya beberapa komentar terkait hal itu. Pertanyaanmu apa tadi? Nanti barangkali nanti aku jawab nanti ya. Aku nanya lagi nanti. Soal prinsip non-intervensi di ASEAN itu sendiri, benar apa kata Irfan tadi bahwa prinsip non-intervensi ini punya peran yang besar sebenarnya dalam berdirinya ASEAN yang stabil kayak gini. Mungkin saya berani bilang kalau ASEAN ini mungkin organisasi regional yang paling bagus setelah EU mungkin, kalau saya bilang ya. Yeah. Dan ya prinsip non-intervensi itu punya peran yang sangat penting di situ. Kita perlu lihat ke sejarah dulu. Prinsip non-intervensi ini lahir waktu zaman Perang Dingin. Zaman Perang Dingin. Waktu itu mereka punya traumatis akan punya traumatis karena mereka dulu dari 9 negara di ASEAN itu punya sejarah kolonialisme. Mereka punya traumatis lah. Mereka nggak pengen negara mereka dipengaruhi oleh pihak-pihak asing gitu, yang nantinya mungkin bisa mempengaruhi mereka lagi gitu, dan bisa memecah belah dan sebagainya, dan itu sampai sekarang bisa establish karena hal itu. Dan saya mencatat ada beberapa prinsip dari ASEAN gitu yang terkait dengan prinsip non-intervensi. Setidaknya ada 4 prinsip. Ada prinsip tentang prinsip non-intervensi ini sendiri. Yang pertama itu adalah pantangan untuk mengkritisi tindakan apapun dari suatu negara anggota terhadap warga negaranya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, serta membuat keputusan mengenai keanggotaan suatu negara berdasarkan sistem atau bentuk pemerintahannya itu. Nah,
Nah, itu kenapa Rohingya itu sampai sekarang ya nggak begitu ramai gitu komennya terhadap ASEAN. Ada tindakan dari Indonesia khususnya itu kan juga nggak keluar gitu. Bu Retno itu pakai istilah namanya silent diplomacy, ya nggak? Iya. Ya itu supaya nggak ketara banget, supaya nggak ketara kalau itu ada intervensi seperti itu. Karena prinsip itu tadi kita nggak boleh sebenarnya nggak boleh mengkritisi tindakan apapun dari suatu negara terhadap warga negaranya, dan ini apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Myanmar itu nggak secara terang-terangan mengkritik. Yang kedua itu juga mengkritisi tindakan dari satu negara yang melanggar prinsip non intervensi gitu, mengkritisi. Jadi mengkritik yang melakukan intervensi jadi juga nggak boleh gitu. Dan yang ketiga ini menolak pengakuan atau recognition, permohonan suaka, sanctuary, atau bentuk dukungan lainnya terhadap kelompok pemberontakan rebel groups yang mengganggu kestabilan nasional negara tetangga. Jadi kalau misalnya ada rebel group atau separatis itu ngomong di wilayah kami, keluarga kami itu didiskriminasi, mereka melakukan kekerasan sama ras kami, demikian seperti itu. Jadi negara ASEAN itu nggak boleh ngasih recognition ke kelompok tersebut, walaupun memang mungkin dari negara tersebut akan ada bentuk kekerasan, bentuk pelanggaran HAM, nggak boleh itu ngasih recognition dengan prinsip ini. Dan yang keempat, menyediakan dukungan politis dan bantuan materi untuk negara yang sedang berkampanye menentang kegiatan subversif yang mengganggu stabilitas negara. Ya, jadi seperti itu. Dan menurut saya sih bagaimana ASEAN ini menjalankan prinsip non intervensi ini masih statis ya. Beda mungkin misalnya dengan negara-negara lain, walaupun mungkin negara lain juga banyak kritiknya, tapi sangat statis gitu, sangat tekstual, tidak cukup kontekstual gitu. Ya karena prinsip itu tadi demi terciptanya stabilitas di ASEAN itu ya ada hal yang dikorbankan, ya itu ya kita dalam itu agak tutup mata bahwa di misalnya di Myanmar itu tuh ada bentuk terhadap ras Rohingya gitu. Saya pikir seperti itu. Oke. Ya, aku mau nanggapi dulu. Berarti kita sepakat sebenarnya kalau misalnya prinsip non intervensi itu sebenarnya masih menjadi sebuah dilema begitu loh. Dilakukan salah, tidak dilakukan salah. Sebenarnya itu kan yang sebenarnya kita ngomongin dari tadi, intinya dari tadi gitu loh. Nah, tapi di sini kita rada fokus tentang HAM tadi ya. Nah, di sini tuh ada dilema juga tentang HAM itu. Terkait dengan penyerbuan AS ke Suriah ya. Yang atas nama HAM juga begitu loh, untuk melindungi masyarakat Suriah begitu. Tetapi ada kepentingan lain dari Amerika yang dibarengi dengan atas nama HAM itu tadi. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah intervensi itu apakah layak dengan bawa nama kemanusiaan gitu loh. Gimana, Day? Lu? Oke, terima kasih. Kalau aku melihatnya, apakah tepat dalih kemanusiaan dijadikan sebagai alasan untuk mengintervensi negara lain? Beberapa kasus, kalau aku yang concern di masalah NATO di Libya, mereka menggunakan istilah humanitarian intervention. Nah, waktu itu ketika jadi ada rezim sekitar 30 tahunan, Muammar Gaddafi waktu itu dijatuhkan rezimnya karena masalah demokratisasi oleh warga negara dan kelompok ini ya, pemberontak ya memang. Waktu itu yang dimana pendemo direspon oleh Gaddafi dengan menjatuhkan serangan udara langsung kepada pendemo. Nah, waktu itu kemudian memicu reaksi internasional yang salah satunya adalah NATO. Nah, NATO ini kemudian masuk ke dalam konflik dengan menggunakan senjata untuk perang. Kemudian mereka bukannya ingin melakukan negosiasi, diplomasi atau sebagainya, mereka malah membantu pemberontak. Nah, yang pada saat itu ternyata hal tersebut
bisa dikatakan berhasil ketika Muammar Gaddafi dibunuh pada saat itu juga. Nah, kemudian pemerintahan jatuh, kemudian sampai saat ini kondisi politik di Libya masih tidak stabil. Dan banyak yang berindikasi dan berasumsi bahwa sebenarnya yang dilakukan NATO hanyalah operasi sabun biasa karena ingin menguasai Kilang minyak. lahan minyak di Ya. Libya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa tepatkah dalih kemanusiaan dijadikan sebagai alasan untuk mengintervensi urusan negara lain? Enggak juga. Gitu, maksud aku kayak kadang ya gitu, banyak yang menggunakan dalih ini untuk dapat melakukan hal-hal yang di luar norma gitu loh, kayak ya kayak gitu. Akhirnya mereka hanya membuat masalah masalah itu makin bertambah banyak gitu loh dengan yang mereka lakukan gitu. Contohnya NATO tadi membuat stabilitas politik di Libya sampai saat ini masih nggak stabil gitu karena banyak banget kelompok yang ingin memerintah gitu. Jadi ya apa yang dilakukan dengan dalih kemanusiaan ya bener tadi yang dilakukan Indonesia dengan melakukan silent diplomasi yang tadi dikatakan oleh Lucky, itu bisa menjadi sebuah cara yang dilakukan gitu loh. Bukan kemudian ya itu tadi membawa peralatan perang ya untuk masuk ke dalam konflik kemudian ya melawan perang. Kalau nggak salah kok saya dulu pernah ikut seminar, diplomat Indonesia juga pernah masuk ke salah satu negara yang berkonflik dengan menggunakan apa namanya body protector itu apa? Oh iya, body protector. Baju rompi anti peluru. Rompi. Body protector kayak main Valorant ya, kayak main Valorant. Oke, berarti aku dapat poin ya, Day. Waktu itu, nah mereka kemudian ditahan waktu itu. Dan kemudian ditanya, kamu ini melakukan intervensi, kenapa kamu menggunakan peralatan seperti itu, katanya kayak gitu. Aku ingat banget itu seminarnya kalau nggak salah di Koin, masalah eranya Mas Dika, Mas Sidki kayak. Kemudian itu yang menjadi pertanyaan, gimana sebenarnya PBB juga kan, kalau nggak salah juga PBB nggak bisa langsung masuk kayak gitu doang kan, maksudnya mereka juga nggak diperkenankan menggunakan senjata apapun kan, kayak UN Peacekeeper kayak gitu dalam ini kan, kalau nggak salah ya, mungkin bisa Lucky kan biasanya lebih pintar ya, jadi biasanya bisa ditanggapi Lucky atau disangga. Oke, Lucky. Saya ngomong panjang dipatahin Lucky 2 kata ini. Gak guna. Oke, Lucky kayak lagi ngelak. Jadi aku mau nanggapin opinimu dulu ya tadi ya. Statementnya yang tadi pendekatan yang dilakukan oleh Bu Retno ya, silent diplomasi. Nah, mungkin benar apa yang dan bilang di awal tadi, ada dua pendekatan, yaitu soft approach dan hard approach. Nah, mungkin untuk khususnya tentang kemanusiaan ini, kita selayaknya meniru silent diplomasi itu tadi dengan pendekatan yang soft gitu loh. Gitu kan ya, Deh? Halo? Betul. Nah, gitu. Betul. Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau nggak salah, kalau nggak dipatahin Lucky ya. Luk, gimana Luk? Ya. Dipatahin nih. Apa? Hah? Dia nggak denger dari tadi deh, berarti nggak dipatahin. Masih pertanyaan yang sama. Masih pertanyaan yang sama. Iya, masih pertanyaan yang sama. masih pertanyaan yang sama. Iya. Masih. Saya nggak mau matahin sih. Nggak. Jadi apa yang dibilang Dayan ya nggak salah juga gitu. Ya Dayan punya alasan, tapi terkait, saya balik lagi mungkin ya ke kedaulatan tadi, dengan permisi non intervensi ini sebenarnya negara-negara itu dituntut buat menghormati segala hal yang ada di suatu negara, termasuk suatu sistem politik, kayak misalnya demokratis atau enggak gitu, bahwa tidak semua itu cocok dengan sistem yang namanya demokrasi. Itu yang pertama, menghormati sifat unik lah. Jadi setiap negara itu punya unik gitu. Jadi kesannya itu kalau misalnya intervensi itu ada hal yang tidak sesuai dengan norma gitu, jadi tidak sesuai dengan norma internasional, padahal belum tentu norma internasional itu sesuai dengan hal-hal unik yang ada di negara tersebut.
Kalau balik ke pertanyaan apakah alasan kemanusiaan ini adalah alasan yang tepat untuk intervensi, menurut saya justru malah cenderung masih lebih tepat dibandingkan intervensi dengan alasan demokratisasi, karena itu tadi tidak semua cocok, walaupun memang ada kecenderungan semua bahwa secara pelan-pelan itu semua negara itu bergerak menuju arah demokratisasi, tapi tidak secepat itu transisinya. Sarjito, gak lucu ya? Nggak lucu bang sebenarnya. Aku hormatin aja biar ketawa ini. Iya. Ya menghormati sifat unik lah. Kalau misalnya demokratisasi ya nggak sesuai banget. Tapi kalau misalnya ke kemanusiaan, barangkali menurut saya justru dengan intervensi dengan alasan kemanusiaan justru menurut saya paling tepat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa HAM itu tuh adalah hal yang sifatnya melekat kepada manusia gitu, nggak bisa ditawar. Semua manusia punya hak yang sama terhadap HAM gitu. Minimal buat hidup deh, minimal buat punya hidup. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan massal, genosida, ya itu tidak sesuai dengan norma internasional banget, bahkan tidak sesuai dengan norma kita sebagai manusia gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya ada dalih intervensi ke suatu negara karena misalnya ada kasus genosida, pelanggaran HAM dan lain-lain, itu boleh banget untuk intervensi. Tapi masalahnya kan yang jadi permasalahan kalau saya dengarkan Irfan dan Dayan tadi, memang yang jadi masalah adalah gimana kita intervensinya gitu. Jangan sampai kita itu dengan dalih ya tujuannya baik emang untuk menyelamatkan hidup banyak manusia di negara yang sedang konflik, negara yang punya masalah HAM gitu. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru memperburuk suasana gitu. Misalnya ini salah banget sih, AS intervensi. Saya nggak begitu tahu soal Libya karena waktu itu saya belum melek politik. Tapi yang di Suriah ini misalnya Amerika misalnya mendukung oposisi gitu misalnya. Ya dengan mereka punya alasan politis lah, karena emang ada Rusia itu memihak Bashar al-Assad, mereka jadi memihak oposisi biar ada balance of power. Mungkin secara politis itu bisa bisa bahasanya lain, tapi menurut saya Amerika dengan mendukung oposisi mungkin dengan dalih bahwa Bashar al-Assad ini membunuh ribuan civilian gitu, ya itu juga dengan join oposisi nggak benar juga gitu, karena ya memperkeruh aja gitu, memperkeruh hubungan, memperkeruh konflik di sana gitu. Dan ya saya pikir seperti itu, masalah gimana melaksanakannya aja sih. Dan kalau misalnya R2P nih dengan setiap negara itu kan, setiap di PBB itu kan punya prinsip R2P ini semacam norma. Ya sebenarnya ada approach-nya juga sih, ada di R2P itu ada cara-caranya juga buat menjalankan intervensi terhadap kemanusiaan gitu, humanitarian intervention lah. Tapi banyak juga kritik terhadap prinsip responsibility to protect, itu tuh yang nggak jauh juga dari alasan politis gitu. Misalnya kita bisa sah-sah aja ya menuduh bahwa apa yang dilakukan NATO di Libya atau bahkan di Suriah, mereka mungkin punya alasan bahwa Muammar Gaddafi itu melanggar HAM atau Bashar al-Assad itu melanggar HAM. Tapi banyak sekali meme yang kalau misalnya ada minyak, Amerika itu semangat buat ngejar ke sana, iya kan? Nah ya karena Amerika juga punya kepentingan di sana. Amerika punya kepentingan, makanya mereka mendukung kelompok oposisi gitu. Tidak ada makan siang gratis, tidak ada kue yang gratis gitu. Kalau misalnya nanti Amerika ini mendukung oposisi dan oposisi akhirnya menang lawan Bashar al-Assad, kelompok oposisi sekarang nantinya memerintah dong. Dan karena udah dibantu nih, Amerika nanti dapat akses yang lebih banyak lagi di dalam politiknya Suriah. Misalnya mereka minta kilang minyak gitu, ya mungkin dipermudah gitu. Ya balik lagi, di balik R2P atau di balik intervensi dengan alasan kemanusiaan, seringkali itu nggak lepas dari yang namanya kepentingan dari negara yang intervensi itu tersebut sih. Dan saya pikir banyak sekali bahkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di
ada di dunia gitu. Tapi ya kan nggak semuanya intervensi. Oh iya, saya ada bacaan semalam sedikit gitu. Kalau kalian ingat soal Timur Timur gitu, tanpa Indonesia yang punya konsen untuk mengakhiri konflik itu, menurut saya nggak ada itu sih, nggak. Jadi yang intervensi mungkin cuma Australia aja gitu. Dan ya negara-negara dunia internasional itu seolah-olah tutup mata dengan waktu itu tuh mungkin ada pelanggaran HAM di Timur gitu. Dan kalau misalnya nggak ada konsen dari Indonesia untuk mengakhiri itu, ya minim intervensi ya nggak. Saya pikir nggak damai juga gitu. Jadi ya saya pikir gitu. Kalau misalnya ditanya secara prinsipil, secara normatif, apakah intervensi dengan alasan kemanusiaan itu tepat atau sesuai? Menurut saya justru paling tepat. Tapi yang jadi masalah adalah gimana prakteknya. Selalu ada kepentingan dan lain-lain. Gini deh, agama itu kita sepakat absolut mengajarkan hal yang baik-baik, nggak ada hal yang buruk kan dari agama. Tapi Lucky bicara agama. Tapi dalam praktiknya selalu Iya. Tapi dalam praktiknya ada politisasi agama. Ada politisasi agama itu kenapa Karl Marx itu benci agama kan? Karena ada politisasi agama, menggunakan agama yang sifatnya absolut benar untuk kepentingan duniawi yang belum tentu ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Kalau agama aja yang absolut benar aja udah bisa dipolitisasi, apalagi R2P yang ya normatif, secara normatif benar lah. Cuman ya secara kasta itu mungkin ada sedikit di bawah agama gitu. Ya barangkali seperti itulah. Iya, kita sepakat agama itu penting ya. Bahaya lu ya, bahaya lu. Habib Rizik mau pulang nih. Saya nyinggung pilgub itu sih, nyinggung pilgub New York. New York. Oke. Oh, mantap. Oke, aku mau nanggapin prinsip R2P yang kamu bilang tadi ya. Sebenarnya di sini tuh ada norma yang sebenarnya udah berlaku di PBB bahwa setiap negara itu berkewajiban untuk menjaga hak asasi dari warga negaranya. Nah, kalau misalnya suatu negara gagal dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi warga negaranya, itu diperbolehkan intervensi dari asing gitu loh, dari negara lain. Nah, tapi masalahnya di sini setiap intervensi yang dilakukan, seperti kita sepakat bahwa PBB itu adalah satu-satunya organisasi internasional sekarang yang in charge buat jaga perdamaian dunia begitu loh. Nah, ada beberapa mekanisme di dalam PBB itu, di Dewan Keamanan PBB sesuai dengan charter PBB, bahwa untuk melakukan respon terhadap pelanggaran-pelanggaran negara yang sifatnya itu mengancam perdamaian dunia. Nah, termasuk di sini itu adalah sebenarnya kalau menurutku juga pelanggaran HAM. Nah, di sini waktu Amerika terjun ke Irak apa Iran ya? Yang nuklir Iran ya? Nah, di situ juga PBB juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Padahal ada suatu prinsip yang bisa kita sepakati bahwa di PBB itu sebenarnya ada peran Dewan Keamanan. Satu, dia bisa menjatuhkan sanksi terhadap negara itu. Kedua, bisa menerjunkan pasukan perdamaian. Nah, berarti kan di sini ada dua opsi sebenarnya, soft approach dan hard approach. Nah, seringkali pendekatan yang digunakan di sini itu tergantung kepentingan negara yang berkuasa. Nah, contohnya tadi benar, kalau misalnya Amerika Serikat itu di mana ada minyak, dia semangat buat terjun ke sana. Tapi kalau misalnya nggak ada minyak, contohnya kayak Korea Utara sekarang, ya dibiarin gitu aja kan, nggak berani dia intervensi gitu loh. Nggak berani dia menerjunkan pasukan ke sana. Nah, aku juga kurang paham kenapa ini pertimbangan dari Amerika, karena aku juga mungkin belum belajar sampai sana. Tapi di sini yang mau kutanggapin prinsip R2P ini sebenarnya mekanismenya itu bagaimana begitu loh. Apakah bisa kita tawar untuk pendekatan soft approach dulu atau langsung ke hard approach begitu. Yuk, gimana? Day, lu. Dari dulu. Macam-macam tadi bang, dari bang.
Gimana? Suara Irfan macet-macet tadi. Hah? Iya kah? Denger gak? Suaramu macet-macet, Bang. Denger gak? Di Sekarang pertanyaan aja, di pertanyaan. gini, aku mau nanyain prinsip R2P ini sebenarnya Dengar. ya denger kan? PBB itu kan ada satu organisasi yang bertanggung jawab terhadap perdamaian dunia begitu loh. Nah, PBB itu juga menjunjung HAM begitu loh. Kita juga di PBB kita sepakat HAM itu tidak bisa ditolerir kalau misalnya negara melakukan pelanggaran terhadap prinsip R2P tadi. Nah, di sini Dewan Keamanan ataupun badan organ PBB yang bisa bertanggung jawab di sini kalau misalnya untuk menghentikan sebuah genocide, itu sebenarnya PBB itu punya alat yang namanya pasukan perdamaian atau peacekeeper operation atau PKO, UNPKO. Nah, di sini ada apa ya? Kalau aku melihat ketidakmampuan dari suatu organisasi itu tadi itu berpengaruh terhadap prinsip R2P tadi. Contohnya kayak Amerika Serikat yang tanpa ada persetujuan dari Dewan Keamanan dia langsung turun ke Iran. Nah, akhirnya PBB juga gagal untuk menghentikan intervensi dari Amerika Serikat ke Iran tadi, begitu loh. Nah, jadi pertanyaanku adalah prinsip R2P ini bagaimana supaya kita tuh punya dua opsi gitu loh. Hard approach dan soft approach. Kan kalau kita bilang tadi kita sepakat bahwa sebenarnya untuk prinsip pelanggaran kemanusiaan ini harusnya kita lakukan pendekatan soft approach. Kalau kita berkaca tentang di Libya tadi, NATO yang menggunakan hard approach, menggunakan militer sampai sekarang pun Libya nggak damai. Nah, gitu. Bagaimana kita bisa menggunakan soft approach tadi sebagai alat utama untuk melakukan intervensi kemanusiaan gitu loh. Itu pertanyaanku. Gimana lo? Silakan. Ketawa-ketawa mulu nih. Oke, kalau Irfan tadi agak menyinggung organisasi internasional soal PBB dan DKPBB. Jadi sebelum itu mungkin ini bahasan yang sangat poin sekali ya. Iya, saya koin bang. Audiens mau nanya gitu ke koin aja, bukan ke kami bukan anggota koin. Ya, mungkin habis saya bisa nanya. Lu kenapa ketawa sih? Kenapa ketawa aja? Alumni itu harus menyertakan identitasnya. Iya bro. Ya, saya anggota koin. Kowe besok ini ya. Deh. Besok kowe cetak sertifikat. Nama dia nggak usah cetak, Cuk. Ya, lanjut, Mas. Nah, itu maksudnya. Uh-uh. Dari awal, dari 3 tahun tuh dia situ nggak usah. Ya, lanjut, Bang. Kalau kita ngomongin organisasi internasional ini PBB kita perlu tahu juga nih PBB ini sejauh mana mereka bisa beraksi gitu. Menurut saya sejauh mana apa yang saya pahami, selain DKPBB itu tuh tidak ada yang punya power kuat, dengan kata lain outputnya itu nggak pernah ada yang konkret seperti DKPBB. Misalnya sanksinya legitimate, otoritatif, bisa dilaksanakan konkret. Sedangkan dengan misalnya UNSC dan yang lain-lain ya normatif aja gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh UNGA, UNGA bahasa Indonesianya apa sih? Majelis Umum PBB. Yang dikatakan mengenai prinsip normatif, hanya beberapa kali memang pasukan itu sebuah bentuk ekspektasi akan kinerja PBB aja kayak gitu di satu sisi. Ya itu tadi ya, masih badan-badan PBB kayak Dewan HAM dan yang lainnya juga sebenarnya pemikirannya lebih ke depan gitu loh kayaknya. Kayak mungkin banyak negara-negara dari anggota Dewan HAM sendiri yang punya masalah-masalah HAM yang belum terselesaikan kayak gitu. Masalah kemarin Cina sama Rusia terpilih menjadi
anggota Dewan HAM PBB. Nah, sebenarnya kan kalau kita melihat ke belakang sejarahnya seperti masalah perang dan sebagainya, dua negara ini kan cukup membuat ini ya kegaduhan internasional lah pada masanya kayak gitu. Tapi yang kulihat sih konstruktif ya sekarang kalau melihatnya PBB dengan adanya Dewan HAM mungkin akan melahirkan sebuah kebijakan yang mungkin sifatnya apa ya, mengikat secara politik aja sih kalau aku lihat sih, tidak mengikat secara hukum. Kebanyakan organisasi internasional menurut aku pada saat ini kayak gitu. Jadi apa ya, kesetiaan anggota organisasi internasional tersebut dalam mematuhi segala bentuk kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan tidak bisa 100%. Gitu. Jadi masih ada gap-gap ya, mungkin ya tergantung kepentingan negara itu aja gitu. Apakah dia ingin mematuhi atau enggak, ya kembali ke negara itu bagaimana kepentingannya dan setegas apa organisasi internasional itu bisa menjatuhkan sanksi ketika negara tersebut tidak mematuhi aturan-aturan itu tadi. Kalau gitu. Oke. Gimana tanggapannya Luki? Ya sebenarnya Dayan merespon opiniku sih, jadi ya udah kayak gitu aja. Oh, oke. Balik lagi kalau ngomongin R2P ya, Ivan tadi sempat nyinggung mekanisme gitu. Jadi dari apa yang aku tahu, aku tidak tahu gimana ini secara detail karena mungkin aku perlu belajar setiap pasal-pasal yang terkait dengan R2P ini. Tapi dengan R2P, dengan norma R2P ini sebenarnya ada 3 hal gitu, ada 3 apa? Dilarang mungkin atau apa, saya kurang tahu namanya apa. Ada 3 hal yang disinggung gitu. Jadi ada responsible to react, to prevent itu. Ada tanggung jawab buat mencegah suatu pelanggaran HAM di suatu negara. Terus ada juga responsible to react gitu. Buat bereaksi kalau misalnya kalau ada pelanggaran HAM di suatu negara, ada tanggung jawab buat bereaksi gitu. Dan juga yang terakhir ada responsible to rebuild gitu. Dan responsible to rebuild ini yang saya lihat sih ini apa yang dilakukan Indonesia di Palestina sih. Seperti itu, responsible to rebuild, Indonesia bangun sekolah di sana, Indonesia bangun masjid segala macam gitu. Ya kita tahu Palestina banyak pelanggaran HAM dan di situ ya dia rebuild gitu, Indonesia rebuild. Dan bentar, ada yang lewat. Oke. Kalau kita bahas R2P ya, saya ada statement menarik gitu dari siapa ya, saya lupa, Tony Blair kalau nggak salah atau siapa. Kenapa R2P ini nggak jalan gitu, nggak jalan maksimal gitu. Dengan kata lain ya nggak ada, hampir kalau misalnya nggak ada udang di balik batu ya nggak ada dalih buat ber-R2P gitu untuk menjalankan intervensi di negara yang punya masalah HAM gitu. Ya sebenarnya nggak ada negara yang mau ngurusin negara orang, ngurusin rakyat orang gitu. Sebenarnya dasarnya gitu aja gitu. Concern mereka itu cuman warga negara mereka sendiri aja gitu. Dan kalau misalnya ada pelanggaran HAM gitu, ya dalam tanda kutip ya tutup mata gitu. Dalam tanda kutip tutup mata ya, karena gitu karena nggak ada untungnya, nggak ada kepentingan apa-apa gitu. Ya ini barangkali cukup pandangan yang realis sih. Kalau nggak ada kepentingan ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Saya pikir sih dari segi realisnya kayak gitu sih. Dengan banyaknya sekarang ini tuh badan-badan internasional seperti organisasi internasional dan kepentingan dari negara-negara di dunia, sebenarnya prinsip non-intervention ini masih relevan nggak tuh loh di politik internasional gitu? Yang dulu nih. Aku. Iya. Ya siapa lagi? Oke. Gojek. Anda ini. Oke. Apakah prinsip non-intervensi masih relevan dalam dinamika politik internasional? Kalau ditanya tidak relevan dan relevan ya tentu aku masih memiliki asumsi masih relevan ya non-intervensi.
Karena tadi sepanjang pembicaraan kita ngomongin soal ASEAN, kita pindah ke PBB dengan badan-badannya, kemudian sempat juga pindah ke NATO di masalah Libya. Kalau menurut aku yang terjadi, yang dibilang Lucky tadi, yang terjadi ASEAN yang menurut dia adalah organisasi kedua setelah EU yang punya stabilitas cukup baik. Menurut aku prinsip non intervensi ini digunakan, yaitu tujuannya utamanya untuk menghormati. Ketika negara tersebut sudah menghormati dan kemudian nanti akan ditambah dengan hubungan diplomatik yang baik, maka perang pun akan terelakkan. Namun dalam sisi lain, ketika non intervensi dijadikan dalih untuk melakukan kepentingan mereka dan ditambah dengan melakukan pendekatan yang cukup keras seperti perang dan sebagainya, itu hanya akan menjadi sebuah hal yang gak berguna sama sekali dan malah memperpanjang konflik di dalam negara tersebut kayak gitu. Karena yang tahu kondisi internal negara itu ya negara itu sendiri kayak gitu, dan dia juga tadi yang disinggung, dia juga sangat berhak mengatur anggota negaranya, maksudnya kayak mengatur masyarakatnya kayak gitu tentang masalah HAM bahkan. Nah, yang dipermasalahkan kan memang banyak dari negara-negara atau anggota negara suatu organisasi internasional ini mempunyai kepentingan tertentu, baik itu kepentingan politik, ekonomi dan sebagainya untuk melakukan intervensi. Nah, yang menjadi poin di sini adalah bagaimana kemudian intervensi tersebut dilaksanakan dengan cara yang baik pula kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih relevan ya tentu masih relevan kayak gitu. Kalau misalnya dia udah nggak relevan, menurut saya belum ada teori lain yang bisa kemudian membuktikan bahwa salah satu jalur menuju perdamaian ini dengan menghormati prinsip intervensi. Oke, aku juga setuju sebenarnya, juga menanggapi Dayan dulu ya. Sebenarnya kan di dunia ini nggak ada yang namanya world governance itu nggak ada gitu loh. World government itu nggak ada gitu loh. Nah di sini atas prinsip kesamarataan atau menghormati kemerdekaan negara-negara lain, sebenarnya kita juga tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain secara lebih dalam gitu loh. Nah, tapi beda dengan kemanusiaan tadi, ini nih sebenarnya masih dilema deh. Kalau misalnya kita membiarkan misalnya gitu kan Rohingya, ya itu menjadi urusannya Myanmar, itu malah kita nggak ini ya, berbanding terbalik ketika kita istilahnya juga itu adalah prinsip yang nggak bisa kita dengan prinsip ini hubungan luar negeri kita bebas aktif. Ketika kita cuek dengan Rohingya, ya berarti kita nggak mengikuti prinsip bebas aktif itu dengan baik begitu loh. Nah, aktifnya di sini ya ini yang perlu kita pertanyakan, bebas aktifnya ini. Bagaimana kita yaitu benar tadi pendekatan kita dengan negara seperti Myanmar begitu loh, dengan negara seperti Palestina yang juga HAM di situ dilanggar, bahkan itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat gitu loh di Palestina ataupun di Rohingya. Nah, Lucky gimana ini pertanyaan yang terakhir tadi? Nggak ada yang salah sih dari apa yang Dayan bilang tadi. Saya sepenuhnya sependapat dengan apa yang dibilang Dayan, tapi saya ngembangin aja. Kalau saya di awal tadi kan bilang bahwa prinsip non intervensi ini kan erat sekali katanya dengan kedaulatan. Kalau kita bicara soal kedaulatan, ada sebuah tren bahwa kedaulatan itu semakin lama itu semakin luntur, semakin kecil kedaulatan dari suatu negara itu. Jadi ya semakin kesini kecenderungan buat semakin negara semakin nggak ada batasnya itu semakin batas antar negara itu semakin luntur gitu. Jadi dengan kata lain semakin lama itu akan semakin banyak campur tangan atau intervensi atau involvement dari satu negara ke negara lain. Ada contohnya misalnya di EU. EU itu
EU itu salah satu contoh globalisasi terbaik gitu. Di sana tuh hampir nggak ada yang namanya kedaulatan. Di wilayah manapun gitu, yang namanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter itu tuh diatur oleh negara itu tersebut gitu. Jadi nggak boleh dicampurin sama negara-negara lain. Beda kalau misalnya di EU dengan sistem regionalisme yang sangat maju itu, aturan fiskal, aturan moneter itu diatur sama Badan Moneter Eropa gitu. Artinya di sini ya negara-negara Eropa itu tidak punya kedaulatan terhadap sistem moneter dan fiskalnya seperti itu. Barangkali bisa jadi mungkin di masa depan, entah beberapa tahun lagi, mungkin ya tidak ada batasannya kayak EU gitu. Maksudnya hampir nggak ada batasnya gitu dengan lihat tren yang kayak gitu. Balik lagi ke pertanyaannya apa sih tadi? Relevansi dari prinsip non intervensi ini di politik internasional. Nah, dengan penjabaran bahwa semakin kesini kedaulatan itu semakin luntur, saya pikir justru menurut saya semakin relevan dengan semakin kesini walaupun kaum realis selalu benar ya, tapi ada kecenderungan semakin kesini liberalis itu semakin membuktikan kebenarannya gitu, bahwa manusia itu punya sifat baik juga, punya sifat protagonis, mereka punya willing terhadap hak asasi manusia, punya yang lain-lain lah gitu. Artinya kalau misalnya ada suatu intervensi dengan dalih kemanusiaan, saya pikir ya justru harusnya semakin relevan, nggak boleh nggak relevan gitu, karena justru kalau misalnya itu tidak relevan, artinya penegakan HAM justru itu adalah kemunduran dong, ya nggak? Ya saya pikir seperti itu. Justru menurut saya harus tetap ada, walaupun memang kita nggak bisa memungkiri kalau misalnya intervensi kemanusiaan itu umumnya kebanyakan sih, sebagian itu ada kepentingan politis juga di situ. Ya tergantung gimana kita melihatnya. Tapi menurut saya harusnya semakin relevan sih, nggak boleh nggak relevan. Itu sih menurut saya. Oke, berarti kita sepakat ya kalau misalnya bagaimanapun juga ke depan mungkin liberalis itu menurut Lucky itu semakin menunjukkan kebenarannya terhadap willingness dari manusia itu. Enggak semua itu manusia itu penuh dengan kejahatan gitu loh. Manusia itu punya hati nurani dan keinginan untuk melindungi hak asasi dari setiap manusia begitu loh. Nah, berarti kita sepakat bahwa sebenarnya prinsip non intervensi ini masih relevan di dalam politik internasional, tapi itu juga bergantung, kalau menurutku ya, itu juga bergantung kepada situasi dan kondisi di masing-masing regional. Karena begini loh, belum semua negara itu seperti Eropa. Nah, kita berkaca kalau misalnya kita ngomongin ASEAN, itu masih jauh sebenarnya. Bagaimana kita indeks pembangunan manusia kita di ASEAN ataupun di Eropa itu sangat bagaikan langit sama bumi begitu loh. Itu nggak bisa dibandingkan. Jadi kalau misalnya kita bicara HAM secara universal, HAM di Eropa mereka juga menganut HAM universal yang diakui PBB. Nah, tapi di ASEAN kita juga penuh dengan masing-masing negara di ASEAN itu punya culture politik yang berbeda, dan ada kecenderungan juga bahwa HAM itu nggak bisa nggak ada secara globalisnya begitu loh. Maksudku, di setiap negara cara memandang HAM itu berbeda dengan berbagai sistem politik yang ada begitu loh. Di ASEAN kita punya Vietnam yang menganut sistem sosialis. Nah, di Indonesia kita juga demokrasi Pancasila. Itu HAM itu berbeda mungkin begitu loh, cara mereka memandang HAM. Nah begitu. Kira-kira ada pendapat lain nggak dari Dayan, mungkin Lucky, sebelum kita tutup nih? Soalnya kita udah kalau kita HAM ya, HAM ya memang gimana cara memandang HAM itu setiap negara itu beda gitu. Ya ada mungkin yang
kita masih bisa punya akses informasi, hak untuk dapat informasi dari misalnya dari ada, kita bisa lihat Tempo yang sangat anti pemerintah dan juga ada yang misalnya yang sangat pro pemerintah. Itu kan privilege di negara yang sangat demokratis gitu. Barangkali itu bagian dari HAM juga. Ya artinya benar kata Ivan tadi bahwa setiap negara itu punya pandangan atau menjalankan HAM-nya itu berbeda-beda gitu. Tapi balik lagi ada hak mendasar gitu. Kalau kita ngomongin konsep HAM, yang HAM itu sebenarnya adalah hak yang sifatnya universal gitu. Ada beberapa hak dasar kayak misalnya hak untuk hidup, hak untuk apalagi hak, ya banyak lah, tapi intinya ada hak untuk hidup. Jadi artinya kalau misalnya ada genocide, pembunuhan massal atau pembunuhan terhadap civilian, ya itu secara universal mau di Korut atau dimanapun, ya seharusnya itu ya sama gitu untuk hak dasar yang misalnya hak untuk hidup dan hak yang mendasar lah saya bilangnya. Jadi ya saya pikir seperti itu. Dan kalau yang bahas tidak semua itu kayak EU, saya pikir konstruktif sih Pan, bahwa sifatnya itu konstruktif. Ya, sorry ada yang lewat lagi. 3 detik. Oke, bentar. 3 detik Bang. Oke, memang nggak semua region itu kayak EU, karena emang setiap region itu punya sifat-sifat yang unik, tapi sifatnya itu konstruktif gitu. Secara universal, bahkan mungkin EU dengan Eropa dengan sifat dengan norma-norma dengan norma universal mungkin ada perbedaannya gitu. Tapi dengan kan ada PBB nih, ada PBB, UNGA, let's say UNGA, setiap tahun setiap negara itu bertemu membahas permasalahan HAM dan lain-lain. Region negara-negara Eropa mengutarakan pandangannya terhadap HAM, negara-negara Timur Tengah menyuarakan pendapatnya soal HAM, Asia jauh, Timur jauh, Afrika mengutarakan pendapatnya soal HAM, dan ada pertukaran pendapat, ada pola komunikasi di situ yang mereka bertukar informasi, bertukar norma, ya terbuka gitu bahwa mereka paham, oh ternyata di Asia kayak gini, dan ya itu sifatnya konstruktif sih menurut saya, dan sifat dasarnya gitu. Tapi sifat dasarnya dari HAM ya hak untuk hidup dan lain-lain, tapi semakin kesini barangkali itu semakin apa ya, semakin tinggi gitu, semakin kompleks apa yang diatur, dan enggak barangkali bisa jadi mungkin norma yang ada di misalnya norma HAM yang ada di EU bisa jadi akan setara juga nanti dengan region-region lainnya dengan konstruktif, nggak tahu berapa tahun lagi gitu. Tapi saya pikir seperti itu, sifatnya konstruktif sih menurut saya. Dan kalau kita lihat trennya pun HAM pun semakin kompleks kan Van, kalau kita lihat dari zaman-zamannya gitu, sebelum perang dunia ya nggak ada kan aturan soal kejahatan perang dan lain-lain, maksudnya nggak ada hukum humaniter. Tapi setelah perang itu kan ada hukum humaniter yang misalnya nggak boleh nembak sivilian, nggak boleh nembak medis, itu kan sangat erat kaitannya dengan HAM gitu. Ya kita nggak tahu apa-apa, kita nggak boleh kena dampak perang secara langsung, nggak boleh dibunuh, nggak boleh ada kekerasan. Ya itu konstruktif sih. Banyak semakin lama manusia itu semakin sadar, dan saya pikir seperti itu sih Pak. Dayan mungkin punya pendapat. Ya, Day. Gimana, Day? Kayak nge-lag lagi deh dia. Nggak tahu. Ya, ada tanggapan mungkin dari Lucky. Apa ya? Ya tadi Lucky itu bilang kalau misalnya HAM universal itu sebenarnya konstruktif gitu loh. Kita ngelihat kalau misalnya EU dengan ya lanjut. Menurut aku benar ya, karena prinsip HAM itu kan sebenarnya banyak sih. Kayak kita ngomongin liberalisme, kita tahu dulu dari sisi mana, sisi politik kah, dari sisi ekonomi kah, atau sisi dari individu tersebut. Contohnya kayak individu mungkin mobilitas seseorang atau penghargaan dia terhadap pilihan hidupnya kayak LGBT dan sebagainya. Menurut aku isu-isu HAM itu menurut aku semakin besar dan semakin konstruktif karena perkembangannya cukup banyak gitu. Jadi kayak menyangkut masalah hidup orang lain kayak gitu. Jadi masalah individu itu ya, tapi kalau misalnya ngomongin soal
korban perang dan sebagainya, ya butuh sebuah badan yang bukan cuma badan politis doang, kayak gitu sih menurut aku. Jadi butuh badan yang menangani hal tersebut dengan tindakan-tindakan tegas, kemudian tapi tetap menghormati HAM itu sendiri, kayak gitu sih. Karena HAM yang universal seperti yang dilakukan oleh Eropa pada saat ini memang cukup membuktikan bahwa mereka mempunyai integrasi yang sangat baik ya, kayak gitu sih. Mulai dari kebebasan individu, kemudian masalah ekonomi, kemudian masalah politik juga, yang menurut aku mereka punya integrasi yang cukup stabil, kayak gitu. Oke, baik. Sebenarnya udah sampai di pertanyaan terakhir dan kita udah menyelesaikan dari jawaban dari pertanyaan terakhir tadi. Mungkin ada yang mau tanggapan lagi? Ada tanggapan lagi? Lucky, Dai? Irfan nggak ngasih opini. Aku udah ngasih opini. Aku kan moderator. Aku udah ngasih opini sebenarnya dari awal, anjir. Gimana? Ada tanggapan? Closing statement. Hah? Boleh. Nyuruh apa, Man? Nyuruh apa? Ada tanggapan lain mungkin sebelum kita closing statement? Ya, saya kalau bilang soal non-intervensi gitu, ada standar ganda sih. Barangkali ini belum saya bilang ada standar ganda gitu. Ya balik lagi tadi, perlu ada udang dulu sebelum suatu negara itu campur tangan buat ngurusin HAM gitu. Kalau misalnya kita ngomongin Amerika, sekarang campur tangannya kalau mereka punya dalih, ya mereka tentu punya dalih politik gitu di Suriah. Tapi ya gitu, dia juga punya alasan. Ih, ganggu banget nih line, nggak penting banget di Pulau Juara. Di-mute. Punya alasan kemanusiaan juga kenapa mereka intervensi gitu. Tapi di sisi lain dia punya kepentingan juga di situ. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal kejahatan HAM, ya nggak cuman di Suriah aja kan untuk saat ini. Misalnya di Korea Utara gitu. Kalau kita pakai norma HAM Barat, barangkali di Korea Utara itu banyak banget pelanggaran HAM oleh Kim Jong Un, ya nggak Pan? Ya, betul sekali. Ya, iya kan. Nah, tapi selain karena nuklir, saya jarang, bahkan mungkin nggak pernah gitu lihat, nggak pernah lihat ada negara-negara Barat yang intervensi Korea Utara dengan dalih Korea Utara itu melakukan pelanggaran HAM. Pun kalau misalnya ada intervensi itu pun karena nuklirnya, iya nggak? Sebenarnya ada sih, Luk. Sebenarnya itu ada. Kalau misalnya kita lihat dari kebijakan dari resolusi dari PBB, itu sebenarnya ada supaya Korut ini memperhatikan bagaimana penegakan HAM terhadap masyarakatnya sendiri, ada sebenarnya di dalam resolusi. Tapi yang kecenderungan dari kepentingan ini Amerika, kalau aku langsung Amerika, mereka tidak ingin bahwa Korut itu punya senjata yang mematikan di situ di Asia Timur gitu loh. Jadi kalau aku punya pandangan di sini, Korut itu logis kalau untuk punya sebuah senjata nuklir untuk mempertahankan dirinya di tengah sekutu-sekutu Amerika di situ. Ada Korea Selatan, ada Jepang. Nah, kita tahu bahwa Amerika sendiri juga menempatkan hulu ledak nuklirnya di negara-negara tersebut gitu loh. Ya, lanjut. Again, ini dia cenderungnya bukan karena kemanusiaan dan gini deh. Ya ada resolusi dari PBB gitu. Kita udah bahas tadi bahwa apa yang dikeluarkan oleh PBB selain UNS itu nggak konkret, nggak punya otoritas lah, nggak otoritatif gitu. Again, kalau misalnya nggak ada negara yang melakukan intervensi dengan dasar resolusi PBB itu di Korea Utara, ya nggak apa-ngapain juga. Again, karena resolusi yang dikeluarkan oleh UNGA itu sifatnya normatif aja gitu. Dan ya Korea Utara saya nggak melihat ada intervensi yang signifikan gitu yang punya dalih karena Korea Utaranya melanggar HAM terhadap warganya. Dan kalau kita ke Timur Tengah sedikit lagi gitu,
di soal Palestina dan Israel, eh, kita sepakat kalau misalnya Israel, ini kita lupakan dulu nih, si tanah Yerusalem ini punya Israel atau Palestina, itu mungkin debatable, tapi apa yang dilakukan oleh Israel itu bisa dibilang juga melanggar HAM dari orang-orang Palestina juga. Tapi kalau kita lihat ya siapa sih yang campur tangan gitu, bahkan Amerika malah mendukung Israel yang notabene yang melanggar HAM nih. Di mana-mana korban pelanggaran HAM itu kan yang inferior ya. Di sini kan Israel yang superior, sedangkan Palestina yang inferior. Ya jadi ada standar ganda gitu. Kalau tidak ada kepentingan politisnya, yang nggak ngapain ikut campur tangan di negara yang punya kasus HAM gitu. Dan bahkan di Myanmar pun yang campur tangan siapa sih? Ya oke, kita bisa bilang kita campur tangan dengan jalur soft diplomasi gitu, yang Silent diplomasi. Dan saya pikir selain Indonesia dan Bangladesh, saya pikir nggak ada negara yang punya nggak punya willingness sebesar Indonesia dan Bangladesh gitu untuk campur tangan dalam masalah Myanmar gitu. Ya again, karena Indonesia dan Myanmar ini kepentingannya itu supaya Rohingya itu nggak ke wilayahnya gitu, ada kepentingan kan di situ. Jadi yang jadi poin saya atas beberapa statement saya tadi itu, ya saya menunjukkan bahwa intervensi atas dasar kemanusiaan itu ada standar ganda sih, nggak sepenuhnya baik juga gitu. Oke. Ya, berarti kita udah di ujung diskusi kita hari ini ya, teman-teman. Mungkin aku langsung minta closing statement aja ya. Sebelum akhirnya nanti aku terakhir kesimpulan. Siapa dulu nih? Mau duluan? Sorry, abis lihat chat. Dayan aja deh, Dayan kesimpulan ya? Kesimpulan. Enggak, closing statement. Kesimpulan ntar aku. Ya, oke. Menurut aku kita harus kembali bagaimana sebenarnya prinsip non intervensi itu didefinisikan. Oke. Bagaimana tadi kita berbicara tentang intervensi atau masuknya sebuah negara ke dalam urusan politik negara lain dalam dengan alasan apapun itu ditolak kalau yang berbunyi di UN Charter. Namun dalam implementasinya, seiring dengan dinamika politik internasional, dengan anggapan realis, liberalis, kemudian kita melihat banyak kepentingan ekonomi mungkin, contohnya seperti NATO, kemudian Amerika Serikat, kemudian intervensi beberapa intervensi kemanusiaan di kasus-kasus lain, dan bahkan apa yang dilakukan PBB, keputusan PBB mengenai masalah nuklir di Korea Utara merupakan bentuk dari penjabaran istilah dari intervensi itu sendiri. Jadi banyak ya. Jadi kemudian kita harus melihat sebenarnya intervensi yang dilakukan negara atau sekelompok negara ini tujuannya apa, kemudian bentuknya seperti apa, apakah melakukan hard approach atau soft approach. Nah, kalau kita sudah melihat dari dua aktivitas tersebut, baik soft approach dan hard approach, kita bisa menilai sebenarnya intervensi yang dilakukan itu untuk apa. Kalau aku sih kayak gitu. Dan relevan atau enggaknya masih relevan tentu intervensi, karena seburuk apapun yang konflik di dalam sebuah negara akan lebih buruk, menurut aku ya, akan lebih buruk jika dicampuri oleh negara lain. Kayak gitu, karena menurut aku kondisi internal dalam negara tersebut yang tahu sendiri adalah negara tersebut. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Jadi masuknya sebuah negara ke dalam konflik negara lain, menurut aku sampai saat ini aku masih berpendapat tidak dapat dibenarkan kayak gitu, karena itu sama saja tidak menghormati prinsip umum yang sudah disepakati di PBB kayak gitu. Terima kasih. Oke, lanjut Luki. Kalau menurut saya, kalau kita hidup di sebuah komplek gitu, kalau misalnya tetangga kita mabok-mabokan gitu, atau tetangga kita ngapa-ngapain gitu, nggak apa-apa sih selama itu tidak mengganggu kita. Tapi kalau misalnya tetangga kita itu udah namparin istrinya, nonjokin istrinya,
bahkan ada niat buat ngebunuh istrinya, kita wajib Jokinya depan rumah ya. Makanya ganggu ya. ya 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 gitulah ya, intinya kalau nggak ngeganggu kita nggak usah di apa, ya udah biarin aja. Tapi kalau misalnya dia udah nonjokin istrinya, nonjokin anaknya di dalam rumahnya gitu, dan kita tahu, ya kita perlu campur tangan sih, nggak boleh nggak campur tangan, karena ya mereka kan, si anak si istri kan juga punya hidup gitu. Mereka nggak boleh ngerasain sakit gitu. Dan ya saya pikir gitu, dan wajib ya, R2P itu sifatnya wajib loh. Bahkan kalau misalnya nggak, ini kenapa aku juga nggak heran kenapa nggak ada following up. Sebenarnya kalau misalnya ada pembiaran itu kok salah loh sebenarnya R2P. Kalau kita hidup di sebuah tetangga, kalau misalnya tetangga kita itu ADRT dan kita nggak ngapa-ngapain, salah gitu. Belajarlah dari komplek yang kecil gitu ya, seperti itu. Terus kalau misalnya satu komplek itu warganya melakukan KDRT semua, ya komplek sebelah itu wajib buat campur tangan gitu. ya gitu, demi menghormati si HAM ya. dasar lah, bahwa ya, semua orang kan juga berhak untuk dapat situasi yang nggak terancam kayak gitu. Ya belajar dari komplek lah. Thank you. Oke, baik. Aku sebenarnya mau nyimpulin aja, tapi juga karena sebenarnya Lucky, Dayan, dan aku sendiri masih sependapat sebenarnya bahwa prinsip non-intervensi ini masih relevan di dalam dinamika politik internasional. Tapi di sini yang pengen ku tekankan adalah bagaimana kita melaksanakan R2P itu dengan baik, begitu loh. Karena negara-negara itu cenderung, kalau misalnya ya kita ambil contoh gitu kan, Iran ataupun di Suriah ataupun di Rohingya gitu loh. Rohingya itu cenderung dibiarkan oleh dunia. Karena apa? Tidak ada kepentingan negara di situ. Negara-negara yang bertindak sebagai leader, mereka nggak punya istilahnya nggak ada minyak yang mau dicari di situ gitu loh. Nah, jadi itu terkesan dibiarkan. Nah, untuk merangkum pertanyaan kita, rumusan masalah kita yang ada 3 tadi, apakah pelanggaran akan prinsip non-intervensi dapat merusak hubungan antar negara? Itu masih debatable sebenarnya. Ada intervensi yang menurut Lucky tadi diizinkan, ada intervensi yang juga tidak diizinkan. Nah, sekiranya involvement kan udah ada konsep yang resmi. Oke, involvement. Nah, sekiranya kalau misalnya intervensi ini dilakukan atas nama kemanusiaan, tadi menurut Dayan tidak dapat dibenarkan juga 100%. Karena apa? Karena ada standar ganda di sini. Negara-negara itu melakukan intervensi atas nama kemanusiaan, tapi ada maksud di belakang dalih kemanusiaan itu tadi, gitu loh. Nah, untuk apakah prinsip ini masih relevan? Sebenarnya masih. Kita juga tidak bisa membiarkan bahwa untuk alasan kemanusiaan kita wajib, karena berdasarkan norma yang berlaku di PBB, responsibility to protect, ada yang namanya responsibility to react, ada responsibility to rebuild, apalagi satu lagi loh, responsibility to prevent. Nah, di sini bagaimana kita sebagai organisasi, kalau ini ya, aku cenderung ke pembahasannya itu lebih UN view gitu loh. Maksudku, aku lebih pandangannya ke dari UN sebagai organisasi internasional yang juga menjunjung tinggi akan HAM. Nah, di sini negara-negara di dunia itu wajib untuk melakukan intervensi jika terjadi suatu negara melalaikan kewajibannya untuk menjaga hak asasi dari rakyatnya. Kita ambil contoh di Myanmar tadi. Berdasarkan beberapa jurnal yang aku baca, memang di situ tuh ada kesengajaan dari pemerintah Myanmar untuk ya membiarkan rakyatnya terjadi genosida seperti itu. Terjadi permusuhan antar etnis Rohingya dan yang di Rakhine begitu. Nah, jadi mungkin itu dulu, kita sepakat semuanya intervensi itu
Ada satu lagi aku lupa nih menyampaikan. Ini nggak usah ditanggapi nggak apa-apa. Ya, slow. Kan ada kedaulatan versus apa namanya kedaulatan versus prinsip kedaulatan versus intervensi gitu. Ada sebuah statement yang sangat menarik gitu. Kita mungkin bisa mendapatkan, kita sepakat bahwa kedaulatan itu merupakan hak setiap negara. Setiap negara mendapatkan hak yang sama terhadap kedaulatan. Tapi kita bisa bilang juga bahwa kedaulatan itu adalah merupakan tanggung jawab juga. Kedaulatan merupakan tanggung jawab bagaimana supaya si pemerintah ini memperlakukan warganya dengan sangat baik gitu. Dia dengan kedaulatan pemerintah wajib punya kewajiban akan hal itu. Dan kalau misalnya pemerintah itu tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk melakukan untuk memperlakukan warganya dengan baik, ya mereka juga harus rela bahwa hak mereka berupa kedaulatan itu diambil, dan banyak negara-negara itu juga punya hak untuk ikut campur tangan. Negara lain juga punya tanggung jawab untuk melindungi warga negaramu yang notabene kamu perlakukan dengan tidak cukup baik. Saya pikir itu sih. Jadi ya kedaulatan di sisi lain walaupun itu merupakan hak, di sisi lain juga merupakan sebuah kewajiban juga. Thank you. Oke, sebenarnya juga cukup menarik sih, tapi aku juga nggak ingin menanggapi itu karena juga sebenarnya pengetahuanku tentang intervensi ini juga masih terbatas begitu loh. Makanya tertarik dengan diskusi tadi bahwa intervensi ini kita perlu ada yang namanya pendekatan hard approach, soft approach, dan segala macamnya gitu. Tapi mungkin kita bisa bahas lebih lanjut dan kita bisa bahas diskusi yang lebih spesifik di negara mana, kapan itu terjadi. Nah, mungkin kita bahas di diskusi selanjutnya aja ya. Mungkin ada lagi, Dan? Nggak ada ya? Oke. Berarti sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih udah menyediakan waktu untuk diskusi di podcast HI ini. Sekian, terima kasih.